Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi siang hari ini. Agak panas sedikit, tapi walaupun masih pagi sudah panas udaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemuan di pertemuan yang kedua ya. Jadi jadwal kita ini hari Rabu dan hari Jumat. Hari ini pertemuan kedua. Kita akan mulai tancap gas masuk ke dalam substansi ya. Kalau kemarin kita bercerita tentang kontrak perkuliahan dan muatannya, dan hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan 1, di mana kita akan membahas nanti tentang, jangan lupa absensi di Fiklas ya, jangan lupa absensi di Fiklas. Apa namanya? Kita akan bicara soal lingkup dan istilah yang digunakan untuk hukum perusahaan, hukum ekonomi dan hukum bisnis yang di fakultas kita itu menggunakan hukum ekonomi dan bisnis sejak tahun 2012 ya. Tadinya ini seperti saya ceritakan kemarin, hukum ekonomi dan bisnis itu adalah embrio dari hukum dagang ya. Embrio dari hukum dagang atau pengembangan dari hukum dagang yang dulu zaman ibu kuliah disebut dengan hukum dagang, lalu berkembang menjadi hukum ekonomi yang dengan demikian nanti akan kita lihat lingkupnya apa dan di mana perbedaannya dengan hukum dagang. Ya, mengapa dia harus berbeda istilah? Apakah memang cakupannya Apakah memang cakupannya itu berbeda? Nah, nanti akan kita lihat dalam pokok bahasan pertama ini. Ya. Ibu rasa Ibu tidak perlu berulang-ulang mengingatkan untuk kehadiran harus on cam, tidak boleh disembunyikan. Silakan yang belum hadir, silakan hadir dengan membuka kameranya. Dengan membuka kameranya, silakan. Saya tidak perlu mengulang-ulang setiap saat ya. Tidak perlu mengulang-ulang terus bahwa Anda harus ada di ruangan ya. Karena itu akan mengganggu teman lain, akan mengurangi jatah saya bicara. Karena nanti jatah bicaranya dipotong dengan harus menegur Anda secara terus-menerus rutin gitu ya. Nah, itu kan nggak baik ya. Jadi ya sudahlah gitu. Memang Anda harus kuliah, duduk dengan cantik, dengan manis, ya duduklah di situ dengan baik. Jangan hilang-hilang terus ya. Kalau hilang-hilang terus, saya waktunya nanti habis untuk menyapa Anda semua yang hilang itu. Gitu. Nah, kalau itunya di mute dulu ya. Yang belum di mute dulu. Nanti gantian kita bicaranya. Jangan tertawa-tertawa di ruangan seperti ini, yang lain terganggu. Ya. Silakan Saudara Rahmatullah, Anda hadir di dalam ruangan. Halo, Saudara Rahmatullah. Saudara Rahmatullah belum ada kehadirannya ini. Ya, Bu, hadir, Bu. Kalau Anda mau dianggap hadir, Anda harus tampakkan wajahnya. Nggak boleh sembunyi. Saya sudah katakan di awal kemarin kita mengatakan tata tertib kemarin ya. Berarti kita tidak perlu lagi dikasih tahu. Saya nggak tahu kalau Anda kemarin nggak masuk. Sehingga Anda tidak tahu tata tertib mengikuti kuliah secara online ini. Ya, kemarin sudah saya sempat jelaskan. Jadi jangan ibunya disuruh habis waktunya manggil-manggil Anda gitu ya. Kemudian Dea Aditya Aprilia, ini mana Dea? Kemudian Ado Rasaki. Kemudian Jasmine Murad. Ini ada foto boneka. Apa ini Jasmine apa bukan saya nggak tahu. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kalau tidak ada gambar Anda, saya anggap Anda tidak masuk di dalam kelas ini. Daripada saya ngomong terus. Ya, jadi saya akan lewat terus, saya akan sambil saya menjelaskan, sambil saya akan lihat foto Anda. Kalau Anda tidak ada dari akhir sampai ini hilang-hilang terus, saya anggap Anda tidak hadir. Walaupun ada dalam absen, nanti waktu memindahkan ke dalam siakadu, saya anggap tidak ada. Saja.
Jadi saya nggak capek ngasih peringatannya. Saya cukup mencatat siapa yang hilang-hilang terus itu, sehingga nanti pada saat saya memindahkan absensi dari Fiklas ke Siakadu, kan nanti saya secara manual saya yang memindahkan absennya. Nah, kalau nanti Anda saya anggap tidak ada, maka saya pindahkan ke dalam Siakadu. Saya tidak hitung Anda hadir. Ya. Jadi itu kesepakatan ya. Saya tidak akan mengulang-ulang terus karena nanti waktunya habis untuk mengulang-ulang terus. Jadi nanti kalau kayak ini Dea ini dari tadi nih ya, udah saya ingatkan ya. Dan nanti kalau tidak hadir terus, tidak tampak muka, berarti Anda tidak hadir di kelas. Saya akan catat dan nanti pada saat saya mengisi absensi di Siakadu, memindahkan dari Fiklas ke Siakadu, yang hilang-hilang terus ini saya akan anggap Anda tidak hadir. Seperti itu ya. Itu peraturan, bukan kesepakatan. Peraturan dari saya. Ya. Peraturan dari saya tentang tata tertib perkuliahan. Itu hak dosen, mengatur kelas itu hak dosen. Ya. Jadi kalau Anda mau ikut kelas saya ya seperti itu. Gitu. Kalau Anda mau enak-enakan, santai-santaian, nggak bisa. Kalau sama saya nggak bisa. Ya. Baik, saya akan terus. Kita akan melihat kepada Bu, izin Bu. Ya. Ini saya jaringannya lagi kurang stabil, Bu. Siapa nama kamu? Ehsanul Watam, Bu. Nah, nanti kamu coba di pertemuan yang akan datang, kamu cari lokasi yang itunya stabil ya. Jadi kamu memang berada di mana? Di Lampung Barat, Bu, di Kebun Tebu. Jaringannya emang kurang di sini, Bu. Oh, gitu. Ya, tapi itu kamu bisa muncul. Iya, kadang-kadang dia gini, Bu. Kadang kalau on cam putus-putus suaranya. Baik ya, nanti siapa yang bermasalah seperti ini, tolong kasih tahu saya Anda berada di mana, biar nanti saya cross check apa betul di wilayah Anda itu seperti itu, gitu. Ya. Dan kalau bisa nanti Anda bisa cari tempat lokasi yang baik supaya tidak putus-putus, gitu. Ya. Saya akan mulai pertemuan pertama ini dengan tadi ya pengantarnya. Itu saya nanti akan membahas, kita akan melihat definisi, kemudian perbedaan-perbedaan istilah yang digunakan di Indonesia maupun di luar sana, di luar negeri maksudnya, dalam menggunakan istilah hukum ekonomi dan bisnis ini, dan apa yang digunakan oleh kita di Fakultas Hukum. Ya, jadi nanti mungkin di UI pakainya hukum ekonomi, mungkin di Unpad pakainya hukum bisnis, mungkin di UGM masih tetap pakai hukum dagang atau hukum perusahaan. Ya, nah kita di dalam kurikulum kita menggunakan istilah hukum ekonomi dan bisnis yang kita singkat menjadi ekobis. Ya, seperti itu. Nah, saya share screen dulu materinya. Oke, baik. Ini beberapa istilah yang kalau Anda nanti sudah membeli bukunya, sudah dapat bukunya, itu nanti Anda bisa baca, tapi saya mencoba untuk menjembatani, memahami ya. Seperti kemarin sudah Ibu bilang bahwa kalau dosen itu fungsinya adalah menjadi fasilitator ya. Menjadi fasilitator. Maksudnya adalah memberitahu tentang hal-hal yang bersifat umum, yang kemudian nanti akan mengajak Anda berdiskusi, yang kemudian akan meminta Anda untuk membaca literatur, dan yang kemudian Anda bisa mempelajari semuanya itu secara sendiri. Ya. Oke, baik. Di sini ada istilah hukum perusahaan, ada yang pakai istilah hukum perusahaan. Dulu di Fakultas Hukum pakainya istilah hukum perusahaan. Ada yang pakai istilah hukum ekonomi. Kita belum pernah menggunakan hukum ekonomi saja, ya. Lalu ada nanti yang menggunakan, beberapa negara menggunakan istilah hukum bisnis. Nah, namun itu semua saya katakan
adalah embrio atau perkembangan dari ilmu hukum dagang. Kita lihat kemudian istilah, nah ini dia, pengganti istilah hukum dagang. Itu diganti menjadi hukum perusahaan. Kenapa? Karena konsepnya terlalu sempit. Hukum dagang itu terlalu sempit. Kenapa terlalu sempit? Nah, ini yang harus Anda tahu. Kenapa kok itu embrio lalu sekarang berkembang menjadi hukum perusahaan, berkembang menjadi hukum ekonomi dan bisnis? Kenapa hukum dagang itu dibilang terlalu sempit? Gitu ya. Nah, karena sejauh ini sampai saat ini sama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, rujukan untuk mempelajari hukum dagang itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, yang secara khusus itu mengatur tentang perikatan-perikatan dalam bidang harta kekayaan. Ya. Nah, kenapa kok sempit? Dalam konsep yang ada di dalam KUH Dagang, saya akan pelan-pelan ya, karena ini konsep yang dasar-dasar sekali, jangan sampai Anda nggak tahu. Kenapa kok sempit? Karena di dalam KUHD itu ada yang namanya pengertian dagang. Ya, pengertian dagang di dalam konsep KUHD. Nah, ini juga ya saya rasa meskipun ini judul mata kuliahnya Hukum Ekonomi dan Bisnis, saya menyarankan kepada Anda melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara khusus Anda juga harus memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Kenapa kok lebih sempit? Karena pengertian dagang di dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dalam bahasa Belandanya disebut Recht van Koophandel. Ini ya, Recht van Koophandel. Ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Nah, di dalam KUHD, kita menyingkatnya KUHD ya, itu sudah singkatan umum, semua orang tahu. Kita KUHD kalau di dalam lingkup hukum, KUHD itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Apa pengertian dagang? Kenapa kok jadi sempit? Pengertian dagang itu di dalam pasal 2 KUHD hanya menyebut dagang adalah kegiatan kita, kegiatan masyarakat dalam rangka membeli barang, beli, lalu untuk diapakan? Untuk dijual atau disewakan. Ya, untuk dijual atau disewakan. Itu pengertian dagang. Jadi kalau kegiatannya cuma beli barang, terus mau dijual lagi atau disewakan, itulah konsep dagang dalam KUHD. Tidak bicara soal lain-lainnya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu itulah alasan mengapa konsep hukum dagang itu dikatakan lebih sempit ketimbang nanti dibanding dengan hukum perusahaan. Ya, ketimbang nanti dibanding dengan hukum perusahaan. Nah, hukum dagang itu mengatur tentang hal-hal yang terkait, yang terpaut dengan kegiatan-kegiatan dagang. Kegiatan dagang itu yang mana? Kegiatan dagang itu ketika kita beli, terus kita jual lagi, atau kita sewakan. Itu kegiatan dagang. Ya. Nah, sekali lagi, kalau saya sedang menjelaskan, kemudian Anda ingin bertanya, atau saya terlalu cepat menjelaskannya, Anda bisa menyetop ya, atau meng-cut saya bicara, ajukan pertanyaan, atau katakan kalau saya terlalu cepat menjelaskannya. Ya. Sehingga Anda bingung untuk mengikutinya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian itu konsep dagang tadi, kenapa kok jadi hukum dagang itu lebih sempit ya, lebih sempit karena peraturannya hanya ngatur bagaimana orang membeli, bagaimana orang menjual, bagaimana orang menyewakan, yang objeknya adalah semua terkait dengan hal-hal yang bisa dinilai dengan uang. Seperti itu ya, termasuk bagaimana cara pembayaran.
Bagaimana cara pembayaran dengan menggunakan arat giral, ya, dengan menggunakan surat berharga, itulah yang diatur dalam KUHD. Ya. Nah, kemudian kita lihat perbandingannya nanti dengan kita lihat perbandingannya dengan hukum perusahaan. Ya, kita lihat dengan bandingannya dengan hukum perusahaan. Pengaturan substansi hukum dagang, ini kalau bicara hukum dagang ya. Kalau hukum dagang tadi saya katakan rujukannya adalah KUHD. Boleh Undang-Undang Republik Indonesia, maksudnya adalah Undang-Undang Produk Nasional. Saya sudah pernah menjelaskan di hukum perdata, namanya peraturan itu ada untuk perdata itu ada yang bersumber dari produk Belanda yaitu BW, dan ada yang merujuk pada hasil peraturan perundangan yang dibuat atau produk nasional, bisa berbentuk undang-undang sampai ke bawahnya. Ya. Kemudian lingkupnya di dalam bidang hukum perusahaan itu nanti akan ini 4 kayaknya ininya nih. Nomor 2-nya mana ya? Kita bicara soal penggunaan istilah. Nah, ini ya. Ini ya, ini dulu nomor 2 ini dulu. Itu lompat, makanya nggak sinkron. Ini dulu nih nomor 2 penggunaan istilah. Yang dulu disebut dengan hukum dagang, zamannya Ibu masih ada hukum dagang 1, hukum dagang 2. Hukum dagang 1 itu bicara soal hukum dagang secara umum. Ya, pengertian-pengertian dasarnya. Nanti ada hukum dagang 2, itu isinya ada asuransi, ada surat berharga, ada pengangkutan. Itu zaman Ibu dulu ya. Hukum dagang 1, hukum dagang 2. Nah, sekarang pengertian hukum dagang itu sudah ganti menjadi hukum perusahaan. Perkembangannya itu menjadi hukum perusahaan. Ya, menjadi hukum perusahaan. Kalau dulu waktu hukum dagang 1, hukum dagang 2 itu 4 SKS. Lalu ganti jadi hukum perusahaan jadi 3 SKS. Ya. Lalu pada tahun 2012 itu tadi yang Ibu bilang, tidak cukup hanya bicara soal hukum perusahaan, tapi juga bicara soal kondisi-kondisi hukum yang terkait, yang terpaut dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Yang sekarang mulai dari tahun 2012 itu menjadi mata kuliah wajib dengan proporsi 4 SKS. Ya. Kita mundur lagi setelah ini, kita mundur ke sini. Apa? Shh, mama lagi ngajar. Nisa. Enggak. Iya nanti. Udah sana dulu. Nah, ini tadi kita bicara soal, coba kalau saya lagi ngajar dibawa dulu lah. Jadi ini trouble, enakan ngajar di kampus, nggak ada gangguan. Di ruang padahal udah di ruangan yang nyumput ini saya masih juga dicari. Baik, ini ya hukum perusahaan itu substansinya tentang apa, gitu ya. Nah ini di sini nanti bicara soal badan usahanya dan bicara soal kegiatan usahanya. Jadi kalau kita bicara perusahaan, kalau kita ngomong perusahaan, jadi ceritanya gini, kalau kita ngomong perusahaan, pasti kita akan ngomong lembaga di mana kita melakukan kegiatan itu, ya, kayak PT, CP, firma, itu namanya badannya, lembaganya, ya. Tapi lembaga itu setelah dibuat pasti punya kegiatan.
gitu ya, punya kegiatan. Itu yang disebut dengan kegiatan usaha. Nah, substansi inilah nanti yang akan kita pelajari, ini yang dalam hukum perusahaan. Nanti akan ada tambahan di dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis. Jadi yang utama ini badan usaha dan kegiatannya. Apa sih badan usaha itu apa? Lalu kegiatannya apa? Gitu. Ya, kegiatannya apa? Nah, nanti akan kita lihat. Jadi intinya kalau kita bicara hukum ekonomi dan bisnis atau ekbis, embrionya hukum dagang yang tadi semula hanya membeli dan menjual barang atau menyewakan, berkembang menjadi bahwa kegiatan itu dilakukan oleh perusahaan, ya, kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh perusahaan, tetapi tidak terbatas, ya, termasuk tapi tidak terbatas, hanya hukum dagang, hanya dagang saja. Ya, tidak termasuk hanya jual beli saja, tapi boleh ada kegiatan-kegiatan lainnya. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha atau disebut dengan bisnis. Ya. Nah, kalau sudah ada badan usaha, ada bisnis, maka kita dalam hukum bisnis belajar tentang aspek hukumnya. Ya, tentang aspek hukumnya. Nah, kalau gitu apa lingkupnya? Apa lingkup hukum perusahaan atau yang sekarang berkembang menjadi hukum ekonomi dan bisnis? Lingkupnya ada yang bicara soal perdata. Ya, ini yang nanti kalau Anda berminat untuk mengambil hukum perdata, ekbis itu ada yang bicara soal hukum perdata. Ketika kita bicara soal perusahaan, tetapi kita akan melihat kontrak, prestasi, wan prestasi, ganti kerugian, dan segala sesuatu hubungan hukum yang subjeknya adalah perusahaan, maka itu masuk dalam lingkup perdata. Ya. Lalu dalam hukum ekonomi juga ada yang bicara atau bergesekan dengan hukum pidana. Ya, tidak seperti hukum perdata. Kalau perdata ansih itu hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Hukum dagang juga seperti itu. Hanya bicara soal hubungan satu orang dengan orang lainnya dalam rangka melakukan dagang. Nah, hukum ekonomi, hukum perusahaan, itu ada aspek pidananya. Misalnya, dalam melakukan kegiatan ekonomi, dilakukan penyelundupan, dilakukan pemalsuan barang dagangan. Dalam mencatat dokumen-dokumen perusahaan terjadi penyimpangan, misalnya. Itu masuk pidana. Misalnya dalam melakukan kegiatan usaha, mereknya tanpa izin, pakai merek orang lain, pidana. Gitu. Nah, lalu apa yang berkaitan dengan administrasi negara? Ketika perusahaan akan menjalankan kegiatan usaha, ada yang namanya izin usaha. Perusahaan akan menjalankan kegiatan usaha harus didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan. Ya. Semua perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha harus memiliki dokumen perusahaan. Kalau perusahaan menyimpang, mungkin kemungkinan dia akan kena denda. Kalau sanksinya denda dan kegiatan-kegiatan seputar izin usaha, pendaftaran perusahaan, pemeliharaan dokumen, itu masuk ke dalam aspek administrasi negara. Maka nanti, kalaupun Anda mengambil hukum administrasi negara, jangan dikira hukum administrasi negara itu cuma membahas soal administrasi kenegaraan yang berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan perusahaan. Ini bisa Anda bicara soal izin usaha, bisa masukkan, tapi substansinya hukum ekonomi dan bisnis itu. Maka nanti ketika Anda misalnya mengambil hukum ekonomi dan bisnis, akan bicara judulnya mengenai hukum ekonomi dan bisnis, maka lingkupnya tidak boleh tidak boleh kesasar rumah, ya. Tidak boleh kesasar rumah bahwa kalau kita akan ambil perdata harus yang dibahas itu seputar kontrak antara perusahaan yang melakukan hubungan hukum, bicara soal wan prestasi perusahaan, bicara soal pembayaran, bicara soal ganti rugi apabila terjadi gagal bayar dan lain-lain sebagainya, itu masuk ke dalam hukum perdata. Oke, sampai sini dulu konsep dagang. Kemudian konsep
apa namanya, konsep hukum perusahaan dan hukum dagang. Ada yang mau tanya? Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hukum perusahaan itu ternyata lingkupnya lebih luas daripada sekedar hukum dagang. Oke, ada yang mau tanya? Karena ini konsep dasar. Silakan kalau ada yang mau tanya, mikrofonnya dibuka. Tadi dari awal saya sudah menjelaskan ya bahwa embrio hukum ini, hukum ekonomi dan bisnis itu adalah hukum dagang. Hukum dagang konsepnya tadi menjual dan membeli dan menjual atau menyewakan. Sedangkan hukum perusahaan itu bicara soal lembaga perusahaan dan kegiatannya. Kegiatan perusahaan kita tahulah seberapa banyak kegiatan perusahaan itu. Yang nanti kegiatannya itu adalah di bidang ekonomi. Lalu kita bertanya, bidang ekonomi itu kegiatannya apa saja? Ya bisa dagang, bisa industri, bisa di bidang pembayaran, bisa di bidang keuangan. Seperti itu ya. Nah, itulah yang membuat jadi kenapa hukum ekonomi dan bisnis yang bermula tadi istilahnya digunakan hukum perusahaan, itu kalau dibandingkan dengan hukum dagang lebih luas. Karena apa? Karena tidak terbatas hanya bicara soal dagang sebagaimana yang diatur di dalam KUHD. Gitu ya. Nah, istilah hukum dagang yang berkembang menjadi hukum perusahaan saat ini dia berkembang menjadi hukum ekonomi dan bisnis, yang untuk kita hukum ekonomi dan bisnis. Muatannya itu. Jadi hukum ekonomi dan bisnis itu bicara soal lembaga perusahaan, ya, lembaganya. Nanti mulai dari bagaimana mendirikan perusahaan, jenis-jenisnya, ya. Mulai dari bicara lembaganya, yang kedua bicara kegiatannya. Kegiatannya bidang apa? Ada bidang dagang, ada bidang pembayaran, ya. Ada bidang industri, ada bidang merek. Nah, itu. Ya. Jadi hukum ekonomi dan bisnis itu tidak terbatas hanya hukum dagang saja atau tidak terbatas hanya bicara hukum dagang saja, karena ternyata dia bicara juga soal hukum ada di dalamnya menyangkut aspek pidana, aspek administrasi negara, yang utamanya adalah aspek hukum perdata. Maka tidak salah kadang-kadang anak jurusan hukum perdata kebingungan. Dia menulis, kebanyakan kalau dosennya juga terlena biasanya akan terbawa arus penulisan mahasiswa. Akhirnya mahasiswa itu tidak lagi menjadi bagian hukum perdata, tulisannya itu menjadi tulisan anak Han gitu. Hukum administrasi negara. Atau mungkin bicara soal perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Misalnya saya kasih contoh, bank dalam melakukan kegiatan usahanya ada prinsip yang harus dipegang, yaitu kehati-hatian dan menjaga rahasia bank. Itu contoh ya. Lalu kamu mau ngambil judul yang terpaut misalnya dengan rahasia bank. Ini kalau dosennya nggak hati-hati, ini nanti kita akan terbawa alur ke dalam pemikiran hukum pidana. Bahwa rahasia bank itu ya termasuk pembocoran rahasia bank termasuk aspek pidana. Nanti kalau dosen pembimbingnya tidak hati-hati, mahasiswanya juga terlena menulisnya, judulnya tamat dari perdata, tapi skripsinya skripsi orang anak-anak pidana atau skripsinya anak-anakan. Maka hati-hati karena yang menyangkut hukum ekonomi itu ada bergesekan dengan hukum pidana ketika kita bicara sanksi-sanksi pidana, ada juga bergesekan tentang hukum administrasi negara kalau ketika kita misalnya bicara soal dokumen perusahaan, pemalsuan dokumen, itu nanti pidana. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya kalau hukum dagang itu lebih sempit karena apa? Fahrul, kenapa Fahrul? Kenapa Rul? Hukum dagang lebih spesifik karena tadi dia hanya membahas tentang menjual, membeli, dan menyewakan, Bu. Hanya bilang
bagaimana dia membeli, ya, membeli dulu, Ya, bagaimana dia membeli untuk bagaimana dia menjual lagi dan lagi, menyewakan. atau Menyewa. disewakan. Ya, Lalu Bu. kenapa hukum perusahaan yang sekarang menjadi hukum ekonomi atau menjadi hukum ekonomi dan bisnis itu menjadi, kita bisa mengatakannya lebih luas, Ruth? Kenapa, Ruth? Karena tadi perubahan dari hukum dagang itu menjadi hukum perusahaan. Nah, di dalam hukum perusahaan itu sudah mencakup lebih luas seperti kegiatan dagang industri, jasa, dan pembiayaan, dan lain-lain. Dan sekarang ini proses dari hukum perusahaan ini sedang berproses menjadi hukum ekonomi dan bisnis, Bu. Iya. Itu yang saya tangkap. Oke. Dita, Anda bisa paham? Dita, Dia, Ventina? Bisa memahami perbedaan antara hukum dagang dengan hukum perusahaan atau dalam istilah sekarang disebut dengan hukum ekonomi? Ekonomi dan bisnis? Halo, kok malah hilang gambarnya? Iya, Bu. Bagaimana? Anda kurang memahami, Bu. Hah? Kurang memahami, Bu. Yang kurang hukum. memahami. Harusnya Anda tadi bertanya dulu sebelum Ibu bertanya kalau belum memahami. Jadi Baik, ya, saya ulang lagi. Tadi itu udah benar tuh, temannya udah paham. Artinya dia mengikuti tuh omonganku, ya. Saya katakan bahwa hukum ekonomi yang sedang Anda sekarang ikuti 1 semester 4 SKS ini, itu semula adalah embrionya dari hukum dagang. Ya. Sampai sekarang kalau hukum dagang kita merujuknya pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundangan yang bersifat nasional tapi bicara soal dagang. Kenapa kok dagang itu jadi berkembang jadi hukum perusahaan, tidak hanya hukum dagang? Karena pengertiannya sempit. Kenapa sempit? Karena kalau dagang itu cuma ngomong bagaimana orang membeli, terus mau jual lagi, atau mau disewakan. Itu konsep dagang dalam KUHD. Lalu berubahlah ini menjadi hukum perusahaan. Ya. Kalau kita bicara soal hukum perusahaan, atau yang sekarang istilahnya jadi hukum ekonomi atau hukum bisnis, maka kita akan bicara soal lembaga perusahaan, ya, yang dimaksud dengan lembaga perusahaan, ya, bukan lembaga DPR. Ya, lembaga itu artinya perusahaannya, bentuk usahanya. Firma, CP, PT, itu namanya lembaganya. Ada 2 hal kalau kita mau bicara hukum perusahaan. 1, kita ngomong lembaganya. Ketika kita ngomong lembaga, kita akan bicara apa sih jenisnya bentuk hukum perusahaan itu. Bagaimana cara mendirikan sebuah perusahaan dalam jenis-jenis tertentu, kan beda-beda. Itu ketika kita bicara soal lembaganya. Kapan perusahaan itu sah sebagai badan hukum? Apabila perusahaan itu nanti bentuknya badan hukum. Nah, itu cerita tentang kita kalau kita nyeritain tentang badan usaha atau bentuk hukumnya. Yang kedua, kalau hukum perusahaan itu ada 2, minimal 2 ini harus ada. Kita bicara soal kegiatan perusahaan. Kita bicara soal kegiatan perusahaan. Apa sih kegiatan perusahaan? Pastinya adalah kegiatan-kegiatan yang tersangkut atau terpaut dengan kegiatan ekonomi. Bukan kegiatan sosial, ya, kalau perusahaan. Ya, kegiatan perusahaan itu adalah kegiatan ekonomi. Apa sih jenis-jenisnya kegiatan ekonomi? Tadi udah disebut sama temannya. Ada perusahaan jasa, ada misalnya bergerak di bidang perdagangan, ada misalnya bergerak di bidang industri, ada yang bergerak di bidang pelayanan pembayaran misalnya. Itu, ya. Itulah disebut maka hukum perusahaan alias hukum ekonomi yang sekarang kita bilang hukum ekonomi dan bisnis itu menjadi lebih luas kalau kita banding dengan sekedar hukum dagang. Nah, kemudian ketika kita bicara lembaga, itu dulu ya tadi, siapa tadi yang belum ngerti tadi, yang Ibu tanya tapi belum ngerti, siapa tadi? Saya, Bu, Dita Duyentina.
Sudah paham belum itu sampai situ? Sudah, Bu. Coba dijelasin dulu kalau sudah. Apa hukum dagang, apa hukum perusahaan, atau hukum ekonomi, atau hukum bisnis? Di mana perbedaannya? Coba tolong dijelaskan. Untuk apa saya keluar-keluar tapi Anda nggak jelas ya percuma gitu. Coba jelaskan dulu. Hukum dagang itu apa? Ayo, hukum dagang itu apa? Pak Anda itu tadi mendengarkan apa-apa sih? Jadi Tadi siapa yang saya tanya tadi? Barusan ini yang nggak ngerti ini siapa yang udah saya ulang lagi kedua kalinya masih nggak ngerti juga? Siapa tadi? Halo? Bu, saya, Bu. Dita Ya Duyantina. siapa? Hah? Dita Duyantina, Bu. Ika Duyantina. Coba apa yang Ibu baru bilangin itu coba kamu uraikan. Bisa nggak hukum dagang itu apa? Jadi istilah hukum dagang itu yang saya dapat adalah Apa? Masa nggak ngerti sih? Dagang itu dalam konsep hukum dagang orang beli untuk dijual. Itu dagang. Atau tidak dijual cuma disewakan. Dia beli motor tapi untuk disewakan kembali. Dia beli mobil tapi untuk dibikin rental. Itu namanya untuk disewakan. Udah sampai situ ngerti nggak? Paham nggak? Kalau dagang itu kegiatan yang seperti itu paham nggak? Halo? Bu, ngerti, Bu, untuk dijualkan. Ya, ini jadi catatan buat saya ya. Nanti waktu saya memberi penilaian juga menjadi catatan juga ini. Nanti kalau nilai kamu bagus ternyata secara lisan kok kamu nggak baru baru 4 baris loh yang dijelasin ini. Baru 4 baris bahwa dagang itu istilahnya kalau gampangnya istilah konsep dagang di dalam KUHD itu apa sih? Gua beli terus gua jual lagi atau gua sewain, itu dagang dalam konsep KUH dagang. Ya. Kalau untuk dikonsumsi bukan dagang. Gua beli di pasar dimakan, itu namanya untuk dimakan, bukan untuk didagang. Tapi kalau aku beli diolah terus untuk dijual itu namanya dagang. Terus aku beli tapi aku mau sewain, belilah becak banyak-banyak, sekarang udah nggak ada tuh becak. Belilah motor banyak-banyak terus kamu sewain. Ada persewaan motor, itu dagang dalam konsep hukum dagang. Itu kenapa sebabnya dagang itu menjadi berkembang, istilah dalam dunia keilmuannya menjadi dikembangkan menjadi hukum perusahaan. Karena apa? Karena tidak hanya melulu beli kemudian dijual atau disewakan. Nanti akan bicara soal perusahaan dengan kegiatannya. Ya, perusahaan dengan kegiatannya. Bicara soal perusahaannya saja itu sudah banyak. Apalagi kita bicara nanti soal kegiatannya. Yang kegiatan perusahaan itu tidak melulu dagang. Ada kalau dagang kan tadi udah jelas tuh, gua beli, jual atau sewa itu dagang. Kalau dalam bidang industri, bagaimana? Apa itu industri? Ya, membeli bahan mentah, diolah, kemudian menjadi barang jadi. Kemudian jasa. Kalau tadi hanya ada benda dibeli, dijual, kemudian disewakan, sekarang ada jasa. Perusahaan bisa bergerak di bidang jasa. JNE, Tiki, Damri, itu bergerak di bidang jasa itu. Masuk dia ke dalam kegiatan perusahaan. Atau kegiatan pembayaran. Perbankan, nggak jual beli, bukan hanya jual beli, dia menjual surat berharga, tapi dia bukan hanya jual beli, tapi dia ada jasa-jasa yang diberikan kepada masyarakat, jasa peminjaman, jasa penyimpanan barang-barang berharga di bank, itu jasa. Bank itu dunia jasa.
Itu maksudnya bahwa kegiatan ekonomi itu tidak hanya berjualan, tidak hanya di dunia dagang, tapi dunia ekonomi itu bisa di dunia jasa, bisa di dunia dagang, bisa di dunia produksi atau industri, bisa di dunia pembayaran. Nah, itu makanya dikatakan tadi hukum perusahaan itu lebih luas. Silakan nanti Anda baca buku lagi ya. Kalau Anda tuh nggak bisa kalau nggak baca buku. Jadi saya sarankan Anda baca buku, Saudara kita Dewantina. Tadi yang menjawab duluan siapa tadi ya? Yang tadi jawabannya saya bilang benar. Hah? Saya, Bu. Fahrul Roji. Fahrul ya? Iya. Fahrul Roji. Ya, jadi ini untuk membantu. Inilah yang saya katakan itu nanti keaktifan Anda di dalam forum. Ya. Jadi, Bu, maaf Bu. Ya. Itu sepertinya ada teman yang bertanya Bu di kolom chat. Hah? Saya nggak lihat chat loh. Kalau lagi komunikasi gini saya ya nggak lihat chat juga ya. Apa? Tanyanya apa? Soal jual beli online itu termasuk hukum dagang juga atau tidak, atau masuk ke hukum telematika? Nah, gua ditanya soal ini. Namanya orang dagang yang di dalam sana, di dalam internet itu aspeknya adalah jual beli atau dagang. Ya, aspek jual beli. Kalau aspek jual beli masuknya dalam hukum perdata. Sarana yang digunakan adalah dengan menggunakan sarana online. Itu sarananya saja. Namun sampai sekarang tata cara jual beli melalui online itu belum ada undang-undangnya, maka untuk bicara soal jual beli meskipun sarananya online, kita tetap berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum perdata tentang jual beli. Seperti itu ya. Namun nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran secara IT-nya, itu nanti bisa kita tarik ke dalam hukum telematika. Paham? Pada yang bertanya, itu ya jawaban saya. Ya, jadi kalau bicara jual beli itu konsepnya adalah konsep hukum perdata. Ya, ada di dalam hukum perdata bicara soal jual beli. Termasuk perjanjian bernama. Oke, ada chat lagi nggak? Ibu izin bertanya, Bu. Bu, kan tadi Ibu menjelaskan mengenai perbankan ya, Bu ya. Kan perbankan itu tadi Ibu menjelaskan ada namanya kayak menjual surat berharga. Nah, jadi terus kata Ibu, tapi perbankan itu tidak melulu mengenai menjual surat berharga ya, Bu. Dia juga melayani jasa yang bisa dipakai sama masyarakat. Nah, jadi perbankan itu masuknya ke dalam kegiatan jasa atau perdagangan. Di situ masih bingung. Begini, kalau dia melakukan di dalam bank itu kegiatan atau fungsi utama banknya ini sebetulnya belum porsi kamu belum nyampe sini, tapi oke lah ya. Bank itu fungsi utamanya penghimpun dana dari masyarakat. Ini bedanya bank dengan perusahaan lainnya ya, penghimpun dana dari masyarakat. Ini bedanya dengan perusahaan yang non bank. Bisa menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan. Ya, simpanan itu bisa tabungan, bisa deposito, bisa giro. Kemudian uang-uang itu diapakan? Disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk kredit. Ya. Maka ketika dia melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana tadi sebagai media sebagai perusahaan yang memfasilitasi antara orang yang kelebihan uang dengan orang yang butuh uang, dia melakukan kegiatan atau fungsi dalam bidang jasa. Yang kedua, terkait dengan surat berharga, nanti bank akan terlibat di dalam pasar uang. Baik itu sebagai penerbit maupun sebagai agen penjual. Maka di dalam Undang-Undang Hukum Perbankan pun mengatur bahwa selain fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga bergerak dalam
jual beli surat-surat berharga. Paham? Jadi Paham, Ibu. Terima kasih. bidang geraknya si bank ini bisa jadi di bidang jasa, seperti kita menyediakan kotak untuk penyimpanan barang berharga. Kamu punya berlian, kamu punya apa namanya deposito yang nilainya besar, bisa titip di bank. Itu bilang jasa. Ya, memberikan kredit, memberikan pinjaman, itu bidang jasa. Tapi ketika dia terlibat sebagai pihak di dalam penerbit, proses penerbitan surat berharga di pasar uang atau proses penjualan, dia sebagai agen penjualan, maka dia bergerak di bidang jual beli, itu dia bergerak dalam bidang penjualan yang objeknya adalah surat berharga. Nanti kalau mau lebih jelasnya lagi, Anda lihat di pasal hukum perbankan, fungsi bank itu apa saja. Lihat di dalam pasal 6 kalau tidak salah. Kalau saya salah ya keliru, nggak apa-apa pasalnya, tapi isinya itu. Tapi rasanya nggak salah, ya. Tuh, itu ya bagi yang bertanya ya. Dan itu nanti kalau Anda mau lebih jelas lagi, nanti kita ada subnya itu ada bicara soal perbankan. Belum nyampe, ya, belum nyampe. Oke, tapi tidak apa-apa. Tadi siapa yang bertanya? Ruli Purnama Yasmin Murad, Bu. Ya, Ruli. Oke. Jadi itu ya, itu konsep dasar dari konsep dasar dulu ya. Ibu sedang bicara tentang konsep dasar dulu ya. Tapi ya tidak apa-apa kalau memang itu masih terpaut dengan materi ya nggak apa-apa juga gitu ya. Artinya Anda bertanya, jadi kalau bank itu kegiatannya apa? Bidang jasa apa bidang jual beli? Bank itu bisa dalam bidang jasa, juga dalam bidang jual beli, tapi bukan jual beli tahu tempe. Jual beli surat-surat berharga atau dokumen-dokumen berharga. Ya, dan itu nanti dia akan bergerak ketika dia terlibat dalam jual beli surat berharga di pasar uang. Pasar uang itu mana, Bu? Aduh, ceritanya panjang, nanti lu belum nyampe deh. Ya, nanti aja ketika sudah ngambil mata kuliah yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau pasar bursa efek, pasar modal, kamu tahu tuh ada di Jakarta ada bursa efek, itu pasar modal. Ya, kalau pasar uang, pasarnya tak tampak. Ya, tak terlihat. Ya. Oke, sampai sini kita lanjut. Atau ada yang mau tanya lagi? Kalau ada yang mau tanya lagi, silahkan. Nah, ini ya bicara soal sanksinya tadi. Penggunaan istilah sudah. Tadi ada lingkupnya. Ini nerusin tadi yang lingkupnya itu ada lingkup pidana, ada lingkup perdata, ada lingkup administrasi. Nah, yang lingkup pidana pasti hukumannya itu ada hukuman penjara ditambah denda. Kalau dia aspeknya perdata, tidak ada hukuman pidana penjara. Yang ada ganti kerugian. Gitu ya. Kalau administrasi bisa sampai kepada pencabutan izin usaha ditambah denda. Atau bahkan bisa sampai kepada pembubaran perusahaan. Seperti itu ya, itu sanksi administrasinya. Maka ada likuidasi bank itu. Nah, itu adalah terpaut dengan semua administrasi yang terkait dengan perusahaan yang mengalami kemunduran ya. Itu. Tapi kalau di aspek pidana ya tadi pasti penjara. Kalau perusahaan penjaranya siapa yang dipenjara? Nanti kamu akan sampai pada saat kita membahas status hukum atau status hukum daripada perusahaan. Kalau dia badan hukum, maka perusahaan itu diwakili oleh para pengurusnya. Yang dipenjara ya pengurusnya itu, dia ngurus perusahaan, kenapa sampai melakukan tindakan-tindakan yang sampai menimbulkan sanksi penjara. Oke, itu nanti ya, itu nanti Anda pening palanya. Kalau saya sih menjelaskan nggak apa-apa, tapi kalau menjelaskannya merembet kebanyakan, nanti takutnya Anda yang sedang mengikuti tadi dari awal ini takutnya pusing ya dia. Terlalu panjang cerita yang lain, akhirnya balik laginya susah gitu. Ya. Jadi yang penting untuk pertemuan pertama ini kuncinya Anda harus memahami apa itu hukum dagang, apa itu hukum perusahaan. Yang sekarang kita pelajari ini adalah hukum perusahaan yang mempunyai nama sebagai hukum ekonomi dan bisnis.
Dengan kita lihat di sini ada sejarah istilahnya. Ya, istilah hukum ekonomi adalah terjemahan dari economic law, ya, yang banyak digunakan di Amerika Serikat. Amerika Serikat banyak menggunakan istilah hukum ekonomi. Ya. Yaitu hukum yang digunakan dalam kegiatan ekonomi yang pelakunya adalah perusahaan. Ya, kalau pelakunya orang-orang biasa kayak kita beli, dijual lagi, atau beli untuk dimakan, itu namanya bisa dagang, bisa beli saja, bukan dagang. Beli untuk dimakan. Ya. Nah, jadi kalau hukum ekonomi itu adalah hukum dalam yang terpaut dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan pelakunya ini disebut dengan pelaku-pelaku usaha. Ya, karena dia berbentuk perusahaan. Baik nanti perusahaan perorangan, persekutuan, baik itu perusahaan persekutuan badan hukum maupun persekutuan yang bukan badan hukum. Ya. Oke, kita lanjut. Itu istilah hukum ekonomi. Ya. Kita lanjut. Nah, untuk di kita menggunakan istilah hukum ekonomi yang digunakan untuk sebutan subprogram studi minat. Jadi di dalam jurus bagian perdata, kita kan punya beberapa bagian ya, ada bagian perdata, bagian pidana, bagian administrasi negara, bagian tata negara, kemudian hukum internasional, ya. Nah, saya bukan kita ya, saya itu bernaungnya di bawah pohon hukum, jurusan hukum perdata. Nah, di dalam rumah hukum perdata itu nanti ada hukum perdata umum, ada hukum dan masyarakat, ada hukum ekonomi. Kalau nanti Anda berminat ngambil hukum ekonomi, bisa lanjut di pohon hukum perdata, tapi bidangnya hukum ekonomi. Yang membedakan nanti Anda mesti harus ambil mata kuliah minat wajib hukum ekonomi, seperti hukum lembaga pembiayaan, hukum perbankan, seperti itu. Ya, hukum kepailitan. Nah, itu membedakan dengan hukum perdata yang masyarakat dengan hukum perdata yang umum. Ya. Kemudian itu menjadi konsentrasi minat ya di dalam fakultas hukum. Jadi nanti Anda kalau berminat, ya banyak yang nggak berminat karena rumit, tapi banyak juga yang berminat. Karena apa? Karena satu, peluang kerjanya itu kalau untuk konsentrasi hukum ekonomi, saya pikir itu luas. Ya, bukan karena saya pengajar hukum ekonomi ya, tapi ya memang seperti itu. Kalau Anda jadi hakim, sampai nanti Anda bisa menjadi hakim pengadilan niaga. Kalau Anda menjadi pengacara, Anda tidak perlu bantuan orang lain karena Anda juga menguasai soal-soal hukum ekonomi. Apalagi kalau Anda jadi konsultan perusahaan. Aspek legalnya misalnya. Nah, itu bayarannya besar. Ya. Tinggal mulai dari sekarang bahasa Inggrisnya dibagusin aja. Kerja di di perusahaan, di aspek legalnya, konsultan legal perusahaan itu bayarannya besar banget. Ada alumni kita satu sudah jadi konsultan perusahaan yang saya tahu ya, satu. Itu gajinya besar. Nah, kita nggak munafik lah. Kita mengabdikan ilmu juga ya sambil mencari uang kan gitu. Kalau cuma mengabdikan ilmu saja ya nanti walaupun uang itu bukan segala-galanya, tapi udah mulai dari sekarang mulai bisa diprogram ya. Oleh karena itu substansi di bidang pengaturan substansi hukum ekonomi itu ketika kita bicara hukum ekonomi itu sama saja kita dengan bicara hukum perusahaan. Tadi yaitu kita akan bicara tentang lembaganya dan tentang kegiatannya. Itu ya. Kita bicara soal lembaganya dan kegiatannya. Tidak hanya lembaganya saja, tidak hanya kegiatannya saja. Dan kegiatannya tidak hanya terbatas pada kegiatan dagang saja.
Nah, itu ya. Kemudian apa yang menjadi hukum perusahaan substansinya juga menjadi hukum ekonomi. Itu tadi baru saya jelaskan ya. Pelanggaran dan sanksi hukumnya tadi juga sudah saya sampaikan. Yaitu kalau hukum perdata dia pasti ganti kerugian. Nggak ada hukum pidana itu, pidana penjara itu nggak ada. Dulu pernah ada gizling namanya, sekarang sudah dicabut, tidak ada lagi. Jadi kalau terpaut dengan masalah perdata, pasti sanksinya adalah ganti kerugian. Tuh, ya. Nah, sekarang istilah-istilah lain. Ada orang menggunakan istilahnya hukum bisnis. Ya silakan sajalah. Tapi muatannya itu ketika orang bicara hukum ekonomi, ketika orang bicara hukum perusahaan, asal jangan hukum dagang ya, itu pasti bicara soal lembaga dan kegiatannya. Beda-beda istilahnya saja. Nah, di Fakultas Hukum tampaknya supaya tidak bingung apakah ini hukum ekonomi atau hukum bisnis, digunakanlah istilah hukum ekonomi dan bisnis. Ya, untuk bicara soal lembaga perusahaan dan bicara soal kegiatan-kegiatannya. Nah, hukum bisnis itu istilahnya atau business law itu banyak digunakan di Inggris dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya yang berbasis common law system. Ya. Ini. Nah ya, yang penting adalah Anda tahu bahwa hukum ekonomi dan bisnis yang kita pelajari sekarang itu istilahnya sama juga dengan hukum bisnis di tempat lain, sama juga dengan hukum ekonomi mungkin di UI pakai istilah hukum ekonomi, mungkin di Unpad pakai istilah hukum bisnis, atau di tempat lain pakai istilah apa gitu. Tapi muatannya itu tadi. Muatannya kok aku nggak dapat hukum bisnis ya, muatannya sama. Hukum ekonomi, hukum bisnis, apalagi kita digandeng hukum ekonomi dan bisnis bicara soal bentuk hukum perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi, karena kita kalau hari Jumat kita menghargai yang laki-laki juga tidak bisa terlalu mepet ya waktunya. Kalau 11.40 itu terlalu mepet itu. Ya, terlalu mepet nanti lari-lari dia ke kampus ke kampus lagi. Ke apa itu namanya? Ke masjid ya. Ini ada beberapa aja hukum perusahaan saya sampaikan dulu secara ini saja. Ada bahwa menjalankan kegiatan perusahaan itu harus ada keteraturan. Nggak boleh lintang bungkang, nggak boleh semau gue. Mau mendirikan PT ya diri-diriin aja, firma ya diri-diriin aja, ada aturan mainnya. Ya. Yaitu ada peraturan perundangan. Kalau mau melakukan hubungan hukum antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, nggak bisa sampai naik dewe. Pasti harus didasari dengan perjanjian. Kalau bicara perjanjian, pasti ada hukum tentang perjanjian yang harus diikuti. Meskipun nanti di dalam perikatan Anda yang udah ngambil perikatan, siapa tahu nanti ada yang dapat, ada yang ngambil. Meskipun dalam hukum perikatan itu bersifat bebas. Tapi ada keterbatasan-keterbatasannya atau ada batasan-batasannya. Ya, ada ajas bentuk hukum. Jadi perusahaan itu sesuai kekuatannya nanti ada bentuk-bentuk hukumnya. Tadi Ibu bilang, mungkin bentuk hukumnya firma saja karena masih bersifat persaudaraan. Mungkin CV karena sudah melibatkan pihak lain yang sebagian. Mungkin PT saja karena sudah kuat modalnya. Ya, itu bentuk hukumnya. Ada ajas pembukuan bahwa baik di dalam KUHD maupun di dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan harus ada pembukuannya. Ya, nggak boleh, walaupun itu perusahaan perseorangan, mesti harus ada pembukuan perusahaan. Ya, ada ajas legalitas perusahaan. Ya. Kalau udah jadi nih PT-nya, CP-nya mau kegiatan usaha, harus ada izin usaha. Ya, itu harus menjunjung tinggi persaingan sehat. Itu tadi kata saya, tidak boleh semau gue. Tepu-tepu dengan konsumen, sikut sana sikut sini, yang penting perusahaannya
bisa memperoleh keuntungan. Itu di dalam dunia usaha ada yang namanya harus menjunjung tinggi ajas persaingan sehat. Ya. Kemudian ada ajas profit oriented. Nggak ada perusahaan yang menjalankan usaha tanpa memperhatikan keuntungan. Bohong. Maka tadi saya katakan, perusahaan adalah kegiatannya di bidang ekonomi, bukan di bidang sosial. Kalau mau di bidang sosial, berdirikan saja yayasan. Ya, tapi kalau sudah mendirikan perusahaan, pasti dia akan tujuannya mendapatkan profit atau keuntungan, dan itu dibenarkan karena dalam melakukan kegiatan usaha ada ajas yang berorientasi pada profit. Ya. Ada ajas kemanusiaan, tetap ya dalam menjalankan perusahaan harus ada menjunjung tinggi ajas kemanusiaan dan menghargai hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak pekerjanya. Ya, makanya kan sering ribut tuh, yang ongkosnya nggak sesuai lah, yang cutinya nggak dapet lah. Itu karena memang ada ajas kemanusiaan yang harus juga dijunjung tinggi. Juga harus ada ajas ilmu dan teknologi, harus melalui penelitian terus sehingga perusahaan itu bisa berkembang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama. Sebelum saya mengakhiri, kalau memang ada hal yang akan dipertanyakan, silakan. Kita masih punya waktu sekitar sedikit 10 sampai 15 menit. Kalau memang ada yang bertanya, monggo silakan. Tapi dari saya, iya silakan. Ibu bertanya, Bu. Yang mau bertanya nanti silakan disebutkan dulu namanya ya. Nanti kan ini ada rekamannya, jadi Ibu nanti ada rekamannya. Ini kan saya rekam ya, jadi ada recordnya. Iya, Oke? Bu. Izin bertanya, Bu. Sebutkan namanya. Putria Gita Cahyani. Putria Gita. Ya. Apa yang mau ditanya? Misal suatu perusahaan terkena sanksi administrasi, yaitu pencabutan izin usaha. Apakah ke depannya jika ingin mengajukan izin usaha kembali itu bisa atau tidak, atau dipersulit ya, Bu? Soalnya pernah terkena sanksi administrasi. Ya, itu nanti akan dilihat kredibilitas dari perusahaan, kesalahan yang dilakukan itu besar atau tidak sampai kepada izin usahanya dicabut. Ya, jadi secara administrasi itu nanti akan diperhitungkan apakah kesalahannya terlalu fatal sehingga dia, tapi biasanya dalam praktek kalau izin usaha itu dicabut maka dia akan mendirikan perusahaan dengan nama yang lain. Seperti itu ya, Putri. Iya, Bu, terima kasih. Kalau Bu. dikatakan bisa atau tidak bisa, ya bukan lalu bubar perusahaannya, dicabut izin usaha sementara, ya apa persoalannya gitu? Apakah bisa diajukan kembali? Ya bisa gitu. Oke? Oke, Bu. Ya, apalagi? Saputra, Bu. Ya, Saputra. Tadi Saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan adanya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, yang berkaitan juga dengan adanya ketentuan pasal 12 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu perlu menetapkan peraturan pemerintahan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko tersebut. Bahwa pada peraturan pemerintahan nomor 5 tahun 2021 terkait dengan pasal 1 angka 1, yaitu terkait dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Hal ini merupakan suatu perjanjian tersebut terhadap pihak terkait dan pelaku usaha itu sendiri kan. Jika apabila pelaku usaha tersebut melanggar atau menyeleweng dari suatu isi usaha tersebut, maka akan diberlakukan sanksi oleh pihak terkait atau badan terkait, yaitu bisa berupa pencabutan izin usaha dan denda atau ganti rugi dan sebagainya. Apakah pihak tersebut yang berarti harus mengurus izin tersebut bersama pihak terkait atau badan tertentu, dan apabila pencabutan itu sudah diambil secara keseluruhan, maka hal itu suatu pelaku usaha ini tidak dapat
melakukan usaha tersebut lagi. Tapi ada beberapa kondisi di mana suatu tempat usaha itu yang sudah ditutup izinnya itu melakukan suatu kegiatan pelaku usaha tersebut. Dan untuk yang kedua Anda itu tanya ini soal apanya? ini. Tadi kayaknya mirip dengan pertanyaan yang pertama. Apakah kalau izin usaha itu sudah dicabut bisa diurus kembali? Seperti itu kan? Ya. Nah. Ini terkait dengan adanya ini, Bu. Izinnya udah disita istilahnya, dia melakukan suatu kegiatan usaha lagi, Bu. Nah, itu namanya pelanggaran, tidak mengindahkan apa yang sudah diperingatkan. Ya, itu bisa nanti masuknya ke dalam istilah pelanggaran. Bisa jadi perusahaannya tidak hanya sekedar dicabut izin usahanya, tapi dibubarkan atau ditutup oleh pemerintah karena melanggar segala sesuatu yang sudah ditentukan. Ya, terlepas dari ketentuan-ketentuan undang-undang baru yang tadi Anda katakan tadi. Jadi prinsip bahwa izin usaha itu yang mengurus adalah pemilik usahanya, ya, pemilik perusahaannya. Izin usaha adalah izin operasional, ya, izin operasional untuk bagaimana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Sudah dapat izin apa belum? Kalau bentuk usahanya sudah terbentuk, misalnya CP, PT, firma, atau bentuk-bentuk lain, kemudian untuk operasionalnya dia harus mendapatkan izin usaha. Izin usaha itu di dalamnya memuat dia diizinkan untuk berusaha di bidang apa. Dan yang paling longgar itu biasanya perusahaan perorangan. Perusahaan kecil perorangan itu yang bisa dibuat dalam izin usahanya itu bisa dibuat secara umum saja sehingga dia kegiatan usahanya tidak terpatok pada izin usaha yang letterlock ada dalam izin usaha. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, sudah bentuk PT misalnya, itu izin usahanya sudah jelas. Izin usahanya bidang apa? Bidang jasa, bidang dagang, bidang apa? Ya, kalau jasa apa dan lain-lain, sehingga kalau dia melenceng dari apa yang tertuang dalam izin usaha, maka itu bisa dilakukan pencabutan izin usaha. Lantas pertanyaannya, kalau ini sudah melakukan pencabutan izin usaha, apakah ini bisa tadi jawaban Ibu. Sejauh mana, separah mana dia ini melakukan pelanggaran terhadap isi daripada izin usaha yang sudah ia pegang. Gitu. Ya. Lalu kalau mengurusnya, yang mengurus ya dialah yang punya dia. Kenapa dia melibatkan pihak ketiga gitu? Gitu. Oke, siapa tadi Pak Bapak lagi. Saputra bisa dipahami? Ya, Bu. Terus untuk perlakuan hukumnya itu masuk ke tiga-tiganya apa nanti akan dijalankan satu persatu terkait dengan perdata, pidana, dan administrasinya. Kalau pidana masuknya kena apa? Kalau perdata dia berjanjinya dengan siapa? Kalau administrasi, nah, kalau masalah SIUP, masalah surat izin usaha, itu masalahnya adalah masalah administrasi. Ya. Kalau masalah perdata itu nanti kasusnya adalah dia dengan pribadi lain. Perusahaan itu dengan pihak ketiga lainnya itu diurus secara perdata. Perlakuan hukumnya berjalan sendiri-sendiri. Ya. Perlakuan hukum secara perdata itu adalah kalau kasus perdata itu adalah kalau pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan. Gitu. Kalau perlakuan untuk hukum pidana, adakah pelanggaran yang bisa terkategori sebagai perbuatan pidana, misalnya pembohongan, penipuan, diurus secara pidana. Kalau dua-dua kasus perdata dan pidana bergandengan, maka yang diselesaikan adalah kasus pidananya duluan. Benar nggak dia melakukan penipuan? Izin usahanya A, dia melakukan kegiatan usaha B, lalu dia melakukan kegiatan hubungan dengan pihak ketiga lainnya. Lalu pihak ketiga mengajukan gugatan ganti kerugian. Lalu dia mengajukan gugatan kerugian karena merasa ditipu. Kalau tertipu menipu maka kasus pidana. Kalau kasus pidana maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Betul dan terbukti dia sebagai melakukan perbuatan pidana, maka kasus perdatanya bisa diajukan dan administrasinya baru bisa dilakukan. Seperti itu ya, Saputra. Jadi kalau dia bergandengan kasus, itu bukan biasanya, tapi harus diselesaikan dulu kasus pidananya.
Betul nggak dia melakukan penipuan terhadap izin usaha? Dia nggak boleh dalam izin usahanya harus melakukan ini, kok dia melakukan ini. Ketika dia melakukan izin usahanya A, dia melakukan D, kemudian dia melakukan dengan pihak ketiga merasa dirugikan, perdata itu akan bunyi kalau ada pihak yang dirugikan mengajukan gugatan. Kalau gugatan itu didasarkan bahwa dia dikelabui, dia ditipu misalnya, maka kasus penipuannya harus diselesaikan. Penipuannya betul, ganti kerugian sekaligus cabut tentang surat izin usaha. Jadi itu jawabannya ya, jawaban secara gamblangnya seperti itu ya, secara gampangannya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana perlakuan hukumnya, apakah ketiga-tiganya, apakah satu saja hukum pidana? Yang nggak bisa, kalau pidana ya secara pidana, perdata ya pidana tidak bisa mewakili perdata karena perdata itu ganti kerugian. Tadi kan sudah nggak bisa orang dipenjara terus tidak mengganti kerugian gitu. Nah itu ya, jadi itu beda-beda porsi. Beda-beda porsi. Penyelesaiannya akan satu persatu dan akan diperlakukan ketiga-tiganya. Kalau misalnya dugaan penipuan yang nggak terbukti, ya berarti kerugiannya nggak bisa diminta dong. Gitu. Nggak bisa gugatan ganti kerugiannya yang atas dasar penipuan tadi nggak bisa diminta. Gitu. Kecuali kalau administrasinya memang pemerintah bagian yang berwenang itu menganggap bahwa dia melenceng daripada hal itu dan tapi itu tidak secara pidana tidak masuk ke dalam aspek pidana ya secara administrasi saja gitu. Tapi kalau perdata dengan pidana itu gandengnya harus diselesaikan satu-satu. Pidananya nggak terbukti, perdatanya nggak bisa diminta. Itu. Ya. Itu ya Saputra. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Saya akhiri. Ada lagi masih? Masih ada? Oke, masih saya Ada kasih di kesempatan. kolom chat atas nama Safira Maharani. Itu pertanyaannya, Bu, apabila ada anak yang belum cukup umur berusaha kecil-kecilan gimana ya Bu? Kembali kepada usia dewasa dalam perdata. Orang melakukan usaha itu pasti dia akan mendirikan perusahaan. Mendirikan perusahaan itu atau dia menjalankan kegiatan usaha tanpa perusahaan. Artinya, ya kalau dia hanya menjalankan kegiatan ekonomi tapi nggak punya lembaganya, nah ini tadi saya lupa juga nih jelasinnya. Kalau dia nggak punya perusahaannya, artinya dia hanya berbisnis biasa. Ini nanti materinya ada nih. Artinya dia hanya berbisnis biasa, cuma jualan, gitu ya, cuma jualan apa gitu, berbisnis kecil-kecilan istilah kamu tadi. Nah kalau berbisnis kecil-kecilan pun kan kamu nggak mungkin sendirian, nggak mungkin bikin pempek dimakan sendiri, itu namanya bikin untuk dimakan. Tapi kalau berbisnis jualan pasti kamu akan berhubungan dengan pihak lain. Lah kalau itu dilakukan tanpa harus melakukan perjanjian secara resmi ya nggak masalah. Saya katakan sekali lagi ya, kalau masalah perdata itu tidak akan berbunyi kalau tidak ada orang lain yang dirugikan. Persoalan akan menjadi muncul ketika kamu melakukan hubungan dengan pihak lain dalam kegiatan bisnis, kemudian menimbulkan persoalan. Ya, misalnya kamu mengadakan perjanjian atau mengadakan kontrak, kemudian menimbulkan persoalan, akan dilihat apakah yang membuat kontrak ini dewasa atau belum. Gitu. Apakah yang membuat kontrak ini dewasa atau belum? Lah kalau belum, maka kontraknya bisa dibatalkan. Itu. Nah, ini nanti ada di substansi materi hukum kontrak namanya. Hukum perikatan nanti dapat. Orang yang capable, orang yang dianggap cakap, kemarin di hukum perdata kan udah. Orang yang dianggap cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan dan tidak gila. Nah, kalau dia belum dewasa berarti nggak cakap. Kalau nggak cakap ada kasus dengan hukum. Kalau misalnya dia melakukan perjanjian, perjanjiannya itu bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan, bukan batal demi hukum. Oke, bisa dipahami Safira? Yang tanya Safira apa siapa tadi sih? Ya Bu Safira, tapi melalui kolom chat Bu. Oh itu, itu ya Safira. Kembali kepada orang yang cakap dianggap melakukan perbuatan hukum. Sepanjang dia melakukan kegiatan dan tidak merugikan orang lain dan orang lain yang merasa dirugikan tidak menggugat, maka itu tidak menjadi masalah.
Ya, bisnis kecil-kecilan boleh nggak kalau belum usianya belum dewasa? Boleh-boleh saja kalau tidak menimbulkan masalah. Yang jadi masalah ini kalau timbul masalah. Misalnya kalau Anda membuat perjanjian dengan pihak lain, tahu-tahu pihak lain merasa dirugikan. Misalnya harus kirim barang, nggak kirim barang. Pihak lain menuntut, menggugat. Tadi waktu jual beli itu tadi dibuat dalam suatu naskah perjanjian, pas dia teliti yang melakukan perjanjian. Makanya ya saya bilang nanti di dalam hukum perikatan pun ada, dalam hukum kontrak ada. Makanya perjanjian itu sebenarnya tidak ada kewajiban harus dibuat secara tertulis. Tetapi orang banyak memilih kalau membuat perjanjian itu secara tertulis. Karena apa? Karena nanti kalau terjadi hal-hal yang begini nih, nanti orang akan bisa melihat ini perjanjiannya sah atau tidak. Untuk melihat perjanjian sah atau tidak, satu kategori yang harus dilihat, ada kesepakatan apa enggak. Oke, sepakat. Orangnya yang membuat perjanjian cakap atau tidak. Lihat dong, cakap itu apa? Cakap itu dewasa, tidak gila, tidak di bawah pengampuan. Alternatif, tidak dewasa berarti nggak cakap dong. Atau satu lagi, di bawah pengampuan atau bahkan gila, itu tidak cakap. Kalau itu terjadi, maka perjanjiannya bisa dibatalkan. Ya, kalau perjanjiannya dibuat secara tertulis. Bahayanya kalau perjanjian tidak dibuat secara tertulis. Maka meskipun tidak ada kewajiban pembuatan perjanjian itu secara tertulis, maka kadang-kadang orang itu lebih memilih, apalagi dalam bisnis, lebih memilih untuk melakukan perjanjian dibuat secara tertulis. Seperti itu, Safira. Ya, seperti itu jawaban dari Ibu untuk Safira. Nah, ini nanti terkait dengan mata pelajaran. Sebetulnya Anda udah ngambil perdata, inilah basically-nya itu harus tahu tuh itu. Ya, kan kemarin waktu perdata yang ambil kelas saya siapa yang ambil kelas saya? Itu kan udah diajarin. Yang dikatakan orang cakap di dalam ketentuannya itu 330 itu bukan orang cakap tapi orang yang tidak cakap. A contrario kita artikan sebagai kalau dikatakan dalam pasal itu orang yang tidak cakap ialah orang yang belum berumur dewasa, belum di bawah pengampuan dan orang gila. Kalau gitu orang yang cakap adalah orang yang seperti itu. Bukan orang yang cakap yang diatur, tapi orang yang tidak cakap. Tapi a contrario yang disebut dengan orang cakap adalah dewasa, tidak gila, tidak di bawah pengampuan. Kalau salah satu dari ketiga itu terjadi dalam sebuah perjanjian, maka perjanjian bisa dibatalkan. Rasa itu ya. Baik, lebih dan kurangnya saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti yang cowok-cowok nih nggak bisa persiapan mau sholat ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Dan semoga kita sehat selalu. Mohon maaf atas penyampaian hari ini dan saya harap Anda bisa aktif dan ketika ditanya juga Anda bisa menjawab. Bukan hanya bisa bertanya tapi juga bisa menjawab apa yang saya tanya. Ya. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik. Ketua kelas nanti tolong di short screen fotonya ya. Ketua kelas kita siapa ya, ekonomi dan bisnis kemarin Cahaya apa Dwi ya? Tekila Bu. Tekila Bu. Tekila Bu. Tekila ya, maaf orang banyak sih ya. Iya, Bu. Pegangnya 5 kelas belum terlalu hafal. Oke, Tekila kita ambil ininya dulu ya. Kita ambil apa namanya sih? Dulu bentar Ibu ini buang dulu ininya. Apa ininya tidak bisa hilang ya?
tulisan ini loh. Nah. Kenapa lah? Hmm.